Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya terus semuanya ya. Kita mau jawabin pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya terkait boykot. Atau orang teh apaan sih Islam teh boykot. Nah, nggak ada cara lain gitu. Lagian zolim tahu ntar gimana orang-orang Islam juga yang mereka nggak ikut salah tapi ikut kena efek dari boykot karena kerja di perusahaan yang diboykot tersebut misalkan. Silah teman-teman ya, kita lihat asbabun nuzul surat Al-Hasyr, surat ke-59 di juz 28. Singkat cerita kan itu menceritakan tentang Bani Nadir yang waktu itu pernah bersiasat ingin membunuh Nabi. Nabi diundang ke tempat mereka, dipersilakan duduk di suatu tempat yang di tempat itu memang sudah ditarget, pengen dijatuhin batu untuk nimpah Nabi, pengen dibunuh di situ. Tapi Allah tolong sehingga akhirnya rencana tersebut gagal, Nabi selamat. Para sahabat jelas marah, sudah siap menyerang, Nabi tinggal bilang serang itu mah habis. Tapi lihat apa cara Nabi. Biarin mereka di situ, dikepung, diembargo, walaupun bahasanya diembargo ya, bukan diboikot. Mereka nggak boleh berniaga keluar, yang dari luar juga nggak boleh masuk nganterin supply. Akhirnya apa? Tanpa pertumpahan darah, akhirnya mereka menyerah dan terusir dari kota Madinah. Cerdas Nabi ya. Dan tanpa pertumpahan darah. Dalam artian sekarang kayak gini, kalau misalkan semua negara Islam pengen selon semuanya nerbangin rudal ke Israel, secara teknis kan bisa aja. Tapi juga ada, kita tahu banyak juga yang mengingatkan bahwa nanti kalau misalkan ngelakuin kayak gitu, jadi perang dunia, terus pertumpahan darah yang lain, dan juga nanti kalau mereka balas nyerang Ka'bah malah diledakin terus, itu gimana? Oke, fine. Maka tapi lihat, berarti boykot kan bukan berarti itu jalan yang jahat. Karena ada jalan yang bisa ditempuh dengan pertumpahan darah oleh kaum muslimin juga, tapi ternyata memilih untuk mengambil yang boykot. Yang itu pernah dilakukan Nabi dan juga tidak terjadi pertumpahan darah. Kan dari situ aja Masya Allah ya. Bukan berarti kalau nggak boykot berarti jahat dan sebagaimana yang lainnya. Terus gimana kalau ada kaum muslim yang juga ikut terpengaruh? Ini ingat gak waktu dulu Perancis ada yang Rasul dihina di situ, terus akhirnya ada yang diboykot juga. Maka ada guru kami yang menjawab dengan kias, dulu waktu ada yang kena wabah taun di zaman Nabi itu kan, terus diperintahkan yang ada di dalam situ nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk. Udah gitu dijawab oleh Nabi, taun itu adalah bisa jadi azab bagi orang-orang yang ada di dalam di situ dan wafat, tapi kalau bagi orang beriman gimana? Itu bisa jadi rahmat karena pasti syahid yang meninggal di dalam situ, yang meninggal karena wabah. Akhirnya ada yang berpendapat, guru kami dikiaskan, kalau ada yang akhirnya dia terefek gara-gara ikut memboikot, membela agamanya, berusaha berkontribusi untuk saudaranya di Palestina, walaupun hanya bisa dengan cara itu, dan akhirnya punten, akhirnya jadi kelaparan, jadi kesulitan. Demi Allah, Allah tahu perjuangannya gak akan disia-siakan. Pasti Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Kalaupun ia jadi pahit di dunia, bisa jadi pahit di dunianya itu jadi jalan tambah mulia dan tambah nikmat di surganya Allah. Dan yang paling penting kan keberpihakan kita di mana. Karena sekali lagi, hidup tuh gak cuman sekedar gimana caranya segala hal terjadi sesuai keinginan. Tapi hidup itu justru lebih ke arah gimana caranya kita ngelakuin apa yang Allah suka. Yuk jujur-jujuran, dari lahir sampai sekarang aja kita lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka. Yang kita suka. Tapi kenapa selama ini ngejar yang kita suka terus, bahkan udah sering terkabul yang kita suka, kok masih sulit bahagia dan masih sering menderita? Maka harus berapa kali sakit hati dan kecewa lagi baru kita mendapati fakta bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Mungkin akan pahit bagi kita, tapi bismillah, keberpihakan kita di jalan yang hak untuk Allah, untuk saudara kita, untuk Islam, gak akan Allah sia-siakan. Bisa jadi dengan cara itu kita lebih terjamin surganya, lebih terbersihkan dosa-dosanya. Bismillah ya. Semoga semuanya bisa tambah takwa, tambah taat, dan jangan lupa doain Palestina tiap hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.